Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Sudah siap belajar? Ustazah harap anak-anak dalam keadaan sehat dan sudah bersemangat. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar muatan bahasa Indonesia tema 2 tentang informasi penting pada teks. Nah, sebelumnya, anak-anak harus tahu dulu, apa sih informasi? Informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Nah, dari informasi ini dapat membuat seseorang mengetahui atau memahami suatu hal. Kemudian, bagaimana cara memperoleh informasi dari sebuah teks? Nah, yang pertama, membaca dengan seksama. Kemudian, dilihat dari judulnya, membaca judul teks. Nah, kemudian dengan membuat daftar pertanyaan untuk memudahkan mencari informasi penting itu dengan 7 kata tanya. Nah, jadi memperoleh informasi sebuah teks itu ada 3 cara. Membaca dengan seksama, membaca judul teks, dan membuat daftar pertanyaan untuk memudahkan dengan 7 kata tanya. Kemudian kita akan pelajari apa saja 7 kata tanya itu dan apa fungsinya. Yang pertama yaitu apa. Apa itu fungsinya untuk mencari nama-nama benda, sebab, akibat, judul atau tema dari sebuah teks. Kemudian di mana? Di mana, kata tanya di mana, ini untuk menunjukkan suatu tempat atau latar sebuah cerita. Kemudian kapan? Kapan ini digunakan untuk menunjukkan waktu kejadian atau peristiwa. Siapa? Siapa ini untuk menunjukkan tokoh utama, nama-nama yang ada di sebuah teks, dan tokoh pendukung. Kemudian mengapa? Kata tanya mengapa ini digunakan untuk mencari alasan suatu masalah. Alasan mengapa diceritakan suatu problem atau masalah. Kemudian bagaimana? Bagaimana ini digunakan untuk menunjukkan cara membuat proses, urutan, pendapat, atau sikap. Dan yang terakhir ada kata tanya berapa. Berapa ini untuk mencari atau menunjukkan jumlah atau banyaknya benda. Nah, 7 kata tanya ini bisa disingkat dengan adik Simba. Nah, di sini Ustazah sudah tuliskan adik Simba. Adik Simba ini apa saja? Nah, tadi ada apa, A-nya apa, D-nya di mana, K-nya itu kapan, Si-nya itu siapa, B-nya itu bagaimana dan berapa. Nah, diingat-ingat terus ya, kalau 7 kata tanya disingkat dengan adik Simba. Nah, selanjutnya kita akan pelajari menyajikan teks dalam peta pikiran. Nah, tadi anak-anak sudah mendengarkan penjelasan apa fungsi dari 7 kata tanya. 7 kata tanya ini akan kita sajikan dalam sebuah peta pikiran atau mind map. Nah, di sini sudah Ustazah tunjukkan ada teks bacaan dan diubah menjadi mind map. Mind map itu apa sih? Nah, inilah mind map. Menyajikan sebuah teks atau informasi penting dari teks dengan
bentuk bagan. Nah, di sini dari kata tanya yang pertama, apa? Di sini ada teks hari menanam pohon. Nah, kita sajikan menjadi mind map. Yang pertama kata tanya apa? Apa yang dilakukan? Nah, dibaca tadi teksnya. Menanam pohon. Siapa yang melakukan? Dilihat dari teksnya. Pemerintah dan rakyat. Kemudian, kapan dilakukannya? Pada tanggal, diawali sejak tanggal 26 November 2015. Kemudian, di mana dilakukannya? Di Taman Hutan Rakyat Sultan Adam. Di mana letaknya tadi? Kalimantan Selatan. Berapa pohon yang ditanam? Ada 1000 pohon. Mengapa harus menanam pohon? Nah, dicari alasannya mengapa sih pohon itu harus ditanam. Karena pohon merupakan unsur penting kehidupan dan sebagai paru-paru dunia. Nah, di sini di paragraf pertama ada ya. Selanjutnya, selain bentuk bagan seperti ini, ada mind map dengan bentuk yang lain. Nih, contoh bentuk mind map atau peta pikiran. Selanjutnya, tugas anak-anak adalah mencatat materi yang Ustadzah jelaskan ini di buku catatan bahasa Indonesia. Selanjutnya, dibuka buku Bupena halaman 78, kemudian baca dan cermati ya. Selanjutnya, buatlah peta pikiran atau mind map dari teks bacaan tersebut seperti yang Ustadzah contohkan tadi dari teks menanam pohon. Jika sudah selesai, laporkan pekerjaan kalian melalui Google Classroom, paling lambat 1 kali 24 jam dari penugasan. Tetap semangat. Sekian, dan jaga kesehatan, patuhi orang tua, rajin beribadah dan murojaah, jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.